kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita sedang yang membuka mana Allah Subhanahu wa taala perjalanan memberikan kita sedangkan beribu-ribu kenikmatan. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah pada tahun ini Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah haji, yang mana ibadah haji ini Bapak Ibu merupakan rukun kelima dalam Islam. Kita dari Jadi Bapak Ibu sudah menjelaskan membaca syahadat, kemudian memberikan sholat, kemudian puasa Ramadan, kemudian memberikan zakat, kemudian yang terakhir itu melaksanakan ibadah haji. Jadi alhamdulillah, semoga tidak terjadi apa-apa dan Amin ya dilancarkan, rabbal alamin. dan haji yang ini rukun yang kelima disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Semoga perjalanan kita diberikan lancar, tidak ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin علينا في سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولد والمال برحمتك يا أرحم الراحمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menemani Bapak Ibu untuk bepergian atau berkunjung ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rozi Sibawaeh. Saya berasal dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Subhanallah. Alhamdulillah saya pernah lama di Jawa Tengah, yaitu di Brebes. Ngapak sekitar ya? 5 tahun saya sekolah di sana. Dan Tonggone Bu Ani kebetulan saya Purbalingga baru selesai kuliah oleh di Pak Dedi ora. Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang saya akan bersama Bapak Ibu untuk menelisiki beberapa sejarah-sejarah di tempat-tempat Kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, baik Bapak Ibu, destinasi yang kita kunjungi atau tempat-tempat yang kita akan lihat nanti, yang pertama yaitu Jabal Tur atau Gunung Tur, Gunung Tur atau Gua Tur. Kemudian yaitu di mana merupakan tempat Nabi Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau di sana bersembunyi ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, jadi kita akan melewatinya, tetapi tidak akan naik. Soalnya kalau naik itu sekitar 4 jam. Ya, naiknya 2 jam, turunnya 2 jam, jadi 4 jam. Nah, jadi kita tidak akan naik karena kenapa? Karena waktunya begitu sempit dan tenaganya juga begitu banyak. Jadi di sini banyak orang-orang yang muda. Orang-orang yang muda. Jadi untuk naik ke atas itu sangat tidak memungkinkan. Baik Bapak Ibu, pertama-tama setelah Jabal Tur kita langsung ke Arafah. Arafah nanti Bapak Ibu tanggal 9 ke sana. Untuk apa? Untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah itu kita
Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam sebelumnya. Dan setelah itu nanti kita ke Musdalifah, melewati Musdalifah, Mina, kemudian setelah itu kita ke Jabal Nur lewat. Setelah itu nanti yang mau umroh nanti ngambil mikotnya di Tan'im, karena mikot atau tempat orang yang mengambil niat umroh itu ada dua. Kalau untuk penduduk ahli Makkah ada tiga. Yang pertama yaitu di Hudaybiyah, kedua Tan'im, ketiga di Ji'aranah. Adapun di Ji'aranah ini begitu sangat jauh sekali, kemudian terjadi pemeriksaan karena begitu ketat pada musim haji ini. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit tentang Jabal Tur atau Gua Tur. Gua Tur ini yang kita kunjungi nanti Bapak Ibu. Nanti kita turun foto-foto di sana sambil melihat dulu ketika itu perjuangan Rasulullah SAW begitu gigih ketika membawa panjinya agama Islam, Kita sambil panjinya Allah, kalamullah. explore kota Makkah. Itu ketika itu Rasulullah SAW, Bapak Ibu, ketika itu pas beliau berada di kota Makkah Al-Mukarramah bersama sahabatnya itu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kaum kafir Quraisy waktu itu Bapak Ibu ingin membunuh Rasulullah SAW, kemudian ingin memenjarakan Rasulullah SAW, ingin mengasingkan Rasulullah SAW. Nah kemudian kaum kafir Quraisy ini di depan Ka'bah itu ada namanya Darun Nadwah dulu. Darun Nadwah yaitu tempat bermusyawarahnya kabilah-kabilah Arab di situ. Mereka bermusyawarah satu sama lain, bertukar pikiran bagaimana ini ketika Rasulullah SAW kita pengen diapain. Yaitu pertama pengen dibunuh, yang kedua diasingkan, kemudian dipenjarakan. Nah kemudian pilihan terakhir ada salah satu yang menghasutnya itu iblis berubah menjadi manusia, kemudian datang ke Darun Nadwah tadi, kemudian menghasut orang-orang pembesar kaum kafir Quraisy tadi untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah ketika itu Rasulullah SAW akhirnya di rumahnya sahabat Abu Bakar, Bapak Ibu. Ketika itu beliau di situ, kemudian bermalam di situ. Akhirnya beliau berdiskusi dengan sahabat Abu Bakar, ingin berhijrah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana itu merupakan salah satu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melewat Jibril alaihissalam, memberikan kabar kepada beliau agar berhijrah, karena waktu itu benar-benar gawat Masih main? perjuangan Rasulullah SAW ketika itu. Mantap. Dakwah di kota Makkah Al-Mukarramah ini sedikit sekali yang masuk Islam, sedikit sekali, dan perjuangannya beliau itu benar-benar tidak seperti sekarang banyak kendaraan dan lain-lain. Akan tetapi waktu itu Rasulullah SAW benar-benar memakai unta dan jalan kaki. Ya begitulah, nggak ada lampu, nggak ada listrik, cuma pakai lampu kayak lampu, iya kayak gitu, kindil lah kayak gitu, lampu-lampu orang dahulu tuh. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar itu sudah siap bergegas menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian rencananya itu diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian ada sahabat Rasulullah SAW namanya sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamullahu wajhah. Beliau merupakan salah satu sahabat yang begitu kuat, begitu pintar, mudah terdidik bagaimana caranya menghadapi kaum kafir Quraisy. Kemudian beliau diamanahi oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk tidur di tempat Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kemudian tidur di situ menggantikan Rasulullah, seorang pemuda. Bayangkan, saya saja waktu itu kemudian kalau mungkin disuruh oleh Rasulullah mungkin masih agak ragu-ragu ya, tapi sahabat Ali bin Abi Thalib ini benar-benar darahnya kemudian jiwanya itu untuk agama Islam. Akhirnya beliau di situ menggantikan Rasulullah SAW.
Kemudian Rasulullah SAW keluar bersama sahabatnya Abu Bakar, keluar mau berhijrah. Kemudian ketemu orang kaum kafir Quraisy. Nah, di sini ada mukjizat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Ketika itu Nabi Muhammad mengambil tanah atau debu kemudian dilemparkan ke kaum kafir Quraisy. Masih di kota Kemudian Makkah, lihat hotel-hotel di kaum kafir kanan Quraisy kiri. tidak bisa melihat. Allah SWT berfirman, semua "Waja'alna di min baini kanan aydihim kiri saddan wa gunung min khalfihim batu. saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Di surat Yasin, waktu itu Rasulullah SAW mengambil sebuah tanah kemudian